Makkalay gurut ta kalisiden ring almarhum ia komelo ko masampajang na mapacimu ia pae demu patuju na tuju paringaram kiai aga ipigau sebelum masampajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawabanna salat nak pasti diganggu, tapi ia komelo ko salama tidak terlalu terganggu. Satu kuncinya palisa ijenne muna si boy paringerang ia na tu jenne de na luka ia na ronasa te jenne taluka nasaba ia ko ibisai lima itu lahiriah, tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah, minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magina to makalimomo ia ro lepak lillah, lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi dato majulu mata pak kita, magi ni sapuru ulue pikirannya, magi na do cili parengkalingah malam. Maka benar kata Nabi, man aqalal haram lan tuqbalus salata wad du'a arba'ina yauman mania. Nang kata manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo wanina itola pak dongan na lolosan pajak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para azadis dan azadizah, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat pemerintah, terkhusus kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili PJ Bupati Kabupaten Pinrang, yang kita muliakan, kita ta'zimi bersama Bapak Ketua Basnas, Ketua BKP Remi Kabupaten Pinrang, Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas, Bapak yang mewakili Bapak Camat, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada saya panggil ayahanda selaku beliau yang mengundang, menghubungi berulang kali. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan beliau. Kita doakan, karena mengurus umat itu tidak mudah. Doakan beliau semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan, diberi umur yang panjang dan kesehatan, sehingga bisa mengurus umat, terkhusus di masjid yang kita cintai ini. Seluruh tokoh masyarakat sini na tomo-tomo lebih kumanang tadang pengika maraja, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelasnya kesemuanya memagi-magi nama siki pung Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Peristiwa Isra dan Mi'raj ada dua, Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya Isra, itu Nabi Muhammad, dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa
Jadi angkatun Nabi Isra, cuma dia tidak Mi'raj. Selain Rasulullah. Angkatun Nabi, ada juga Nabi yang justru langsung dimi'rajkan, tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua. Tapi dia tidak Isra, dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya. Selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya di belah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya, narekuali lebih riolo. Nabi tak di belah dadanya. Perkataan ulama fikih, ia kau pasarea, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Sam-Sam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Sam-Sam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Sam-Sam melo ipancaji wae Pak Murah, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Nah, makanya Nabi di belah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wiatim. Nah, sebab angka hadisatna Nabi ta la yahillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasa layali. Ya nang kataudena sewa da padan nasallan naliwa talunasoy. Ya sakar ngoko Nabi ta. Berarti may gaya kana kananya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu.
atie jolo ipakan jaki. Setelah itu kita wudu, membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu, cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya karena dia mutanajis. Pura kimak jenne na tolek ja tay manu de na batal jenne demi na wadingi masampajang nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafah, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci carepa. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Maka dari guru takalsiden ring almarhum, ia komelo ko masampajang nama pacimu ia pae demu patuju na tuju peringeramu akan mengarah sendiri masama magai na tuntum memako tapi narek ko macarepa salah sidina atau macarepa manang ni namo pek ko batemu patuju denu le matuju. Kegayaro, yang pertama an-nadhafah, pakaiannya aja gaga carepana. Ya natunan ka tau panrita makada, ko patareka. Aja mu pakai pakaianmu ko de mu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu, ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha bendanya, kalau li ghairiha prosesnya. Pak baluk-baluk mak balui maka da siagal lina wajujut tak nasa 150 sabu na tawari tawe nasa mako siratu na nasa ide kagay saro sisan na made tawe nasa tala ni pale mula balu padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong na payalianga waju-waju kemudian dipakai sholat agar nasa nabita dalam hadis sahih. Siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita denah sah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasangi komeki pakai pakaian, ya kok hadiah cale, tak hindari dicek deh. Hindari cek dek. Tapares-res saya rokega paket sampajata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7. Ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namega baju sempajang. Tapi ingat, ia kupura ita pakai mas sempajat teludungi napa tataro. Ia natamo watue pura ki majenne talai pe mangero pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang. Iludu ko to pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki utanai Pak Kiai aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dena mega gangguan. Aga jawabanna sholat nak pasti diganggu, tapi ya komelo ko salama tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya palisa ijenne mo nasiboy paringerang iya na tu jenne de na luka iya na ronasa te jenne taluka nasaba iya ko ibisay lima itu lahiriah
tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah. Minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magina to makalimomo iro lepak lillah. Lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magina to makjulu mata pakita. Magini sapuru ulue pikirannya. Magina do cilie parengkalinga. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah salat. Dek, nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor telu ya rona ati pakaian lahiran ati, kemudian as-sakah agero waram parangi ia kodeni pasu sakka na yandre namo akasyaga tabisay warrae napatanasu kodena susakka na tatta imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasyaga etana andrewe kotami kilalan na watange 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis, ia koto mandre cicang, ia rosel na makanange, ia panacapu oko darai ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man aqalal haram lan tuqbalus salata wad du'a arba'ina yauman mania. Nang kata mandre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo wanina itola pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat taunasan Nabi tak tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di pelapa kurma. Ya kuidi pada makada di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isinna mak goro. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya darat na tawenola. Lepang sepi di palapa karomana tawena silikang ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di pelapa kurma yang dia pakai menusuk gigi. Maga paidi lasena teh coba bawang. Rambutan na teh yala bawang. Capak lokana teh sopak bawang. Mak bagi nasi dosi teh yalai dua. Iya. Angkat toci dinala tapi napalimba isa na. Ini penting saya wasiatkan. Ia kotami oko watakalewe napatangi ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Nai kalewe api neraka pepedeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cede tama maka solang patapulo sona patapuluan nina na pengaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu de toga kami wasi salah. Ya kong kalau ko siya dampa-dampangang milawi kahalalanna de toga na to si salah. Nah sekarang itu nabita ko tolatto. Kemudian yang kedua, de toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona te ko umrai. Ya ko mandre ki rewa ki pole mangumrah. Itolah mo pisang pajangi. Sia-sia mua angkai ijama na rekodeni pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun tak kurangin. Magai
bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung, wadi jajeng kana napa sekolah napa kapala susah, kenapa tidak itu kau bantu? Nah, sebab umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu dena pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malepak Idul Fitri Idul Adha penuh masih padahal sampai jas sunat. Maka ile angka mak baju baru dia pernah masih na dio lotu dan riolo, bahkan angka biolo yang kasujadana na punana. Angka sujadana mas sampai jas subuh dia gagai punana. Tudan dulu kata berek meraja kata berek na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah dia tolli itawe nang kamana ngoko masigi. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka dia tahu pandita pak hakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia tahu nak atau penrangnya. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz marakna 7 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinron anak kelolaan atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil kiamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah berangkat sekali mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki dengan tambahannya. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandiriteriolo cerdas beribadah. Karena umur yang pendek kita tidak bisa melakukan ibadah full, maka cari ibadah sekali dikerjakan bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi na mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu angkai bangun masjid okolino karena pengalat surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pakbang, degaga jamaah, degaga pengurus, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau enggak tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid, angka bola aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia sempajang. Iya, namun dia sempajang. Angka bola aku surga. Dewi Natama. Iya. Maka kami Nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana. Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan as-sempajako as-sidaqako as-sempajako utama as-sidaqako nang kaon romo. Pak gato tu tau raji mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tu tau matu utama pusat di sakarakin ron-ron. Maka aja banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar dengan kendaraan burak kemana? Ke Madinah. Isuro mas sempajan Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril on rongagaye maginang kay suro ka mas sempajan ngokoy. Agana sa Jibril di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai melanjutkan perjalanan.
Disuruh mas sempajang ke Gunung Sinai. Selesai salam, Nabi bertanya, Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Aganasa malaikat Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa, justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat, baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Aganasa mereka Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasang nih. Setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu Pak motor santai, mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang, insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir selama melakukan perjalanan, supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan Mekilo Makassar, ternyata memangi oko kak matu masjid rayana mangkosok lepa masam pejalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pejangasara. Ya kotako kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu dinilai jihad. Jadi ajak nalo ko pasae lo pasae darat lo darat pasal lo dega gagunana lo langepta. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah, tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah, karena akan ditempati hijrah. Bukit Tur Sina tempat bersejarah. Ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitul Lahmi onronna Nabi Isa Jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama maknana Pak Bu, upasang nih. Ia kongka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari? Cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya gisapa tempat rekreasi. Agak pisapa warung. Lo sidrap palako. Cari, oh pesantren Nagurut Kiai Dumuin Yusuf Kalisidenre. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Guru Kiai Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra, ada makamnya Gurutta Kiai As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati, minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh puanganu pas salamanya anakku, itu namanya tawassut, itu yang musyrik. Maka dan kagak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Guru tak diberi nikmat kewalian.
dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Sepetuk gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Guru Tak, karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, Guru Tak Saada jelas, Guru Tak Kemui jelas, Guru Tak Parepare jelas, jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Ta'ala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin Guru Tak yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin menjadi wali. Nama kedako je itu bid'ah, naya ko bid'ah pusah, naya to pusat tamranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamranaka. Tam ite gari Guru Tak. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya kuya Roma maulu emam meraja emam caji wali, berarti na puji pong Allah Ta'ala si bana bita ya Roma maulu emam meraja apa mancaji wali tapi gaw ini tabalik ni gare ya to si roto limat yang ite emam meraja emam maulu angka gaulama na mancaji wali sapan napaka maka dia ko makadaki dia pagagay runtuk kay kami tacur iya ga manasay si bawa dia na manasa. Itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang na manas saja itu he salumpina na bitte ulama kita icumairo to pandriteriolo de na pada ustaz se makokoe ya ustaz se makokoe tuli hadesa hadisannya nomor siko hadisana jamaah tu lima kutana to kigi hadisana nomor siaga hadisana kindu nomor hadisana pada kong kata lo botinge lai palena ka sabla goreng nakutan lagi jolo pulikin rosa pinna agak mungi pak gami siaga lasunana siaga pak jena andre bawani iya semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya kutana kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai aja nana itu pemurus uyiro kiki hadisana asamoga sisane podang asa dina jamai makre Guru Ta si salame matu tau matanre sikolana si bato matanre pahanna iya na man tau riolo matanre pahanna madodo sikolana dena mega bicaranna tapi tembus kong kana pau tapi ya nak monre matanre sikolana madodo pahanna na pangewangi manang anu angkai tapi dia kana jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak. Ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gagi ya ceramaku Pak, pendapatku tidak ada. Maka maki pendapat Ustaz Yusuf tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini, Guru Tak Kiai Jadur Rahman Ambodale menyampaikan begini, Guru Tak Kiai Jadul Mui menyampaikan begini. Magai iya ruya pacarama Kak, tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi Pak disakan atau pandrita menyamatuk Kak matuk ke suri mondri. Iya ku itanai Kak ko malaikat mana koro pendapatmu Guru Tak pada Guru Tak Kiai Jadur Rahman Ambodale maka lo mutanai dia makiro, iya. Makin aku pendapatmu, mantap sapi makana, lo mutanai, alina makana, itanai mantap sapi, salah saya kaya. Iyo buku menurut saya, oh decau itu tamas suruh gitu, napai peresa berani berfatwa, apa kau tahu dasarnya? Manrasa, iyo buku iya. Pada kau Pak yang mewakili Pak Bupati, magampang. Kau sambutan dan apa letu? Makana mana kau sambutan teh? Pak Bupati mau kira, Pak Bupati namun terima lapor. Ya upalat tuh selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa, tapi yang bisa menyampaikan menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang. Padahal itu toko tolo botingnya
lengi jenang, lengi papalayang. Telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan Pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi na, ya ropaki buah lo mau ceri aja nih ya. Nah, makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mancajima ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati manang? Maka kira-kira kongka iman atau mati makmumna? Mata palak kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya tanya pak kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja, tidak. Coba buka Al-Quran. Anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato masampajang ukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Berarti kami masampajang. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti masampajang Maryam, masampajang Nabi Zakaria, masampajang Nabi Ibrahim, Nabi Musa masampajang ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang nasampajang sebelum Nabi Mi'raj. Nah, sebab masampajang memang inap pemendre. Nah, cuman kecumana maka dia tahu panderita degaga dalele panesai maka damaga modele nasampajan na Nabi sebelum pole Nabi Mi'raj. Angka maka tato mibawa masompa pak maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tato masampajang ukilalan na mihrabna berarti ro sampajan na tato nokuni lala tatongan na rumah pangulo lori po Allah taala peringarana napa mangilaw aga pangilawanna yana ro nasa sampajang yana tu ampai umma na Nabi Isa ko masampajangi tato mi makelo ngoko gareja itu makelo aja tapasale mako mi matiro na pagurungangi. Iya. Nabita pitun rupa angkat tato, angkat rokok, angkat suju, angkat tudang, angkat itidak. Magi na pitu pitu to langi nolah. Pitu to anggota suju 25 2 di ulu 2 uttu 2 aje. Pitu langi nolah pitu to gara kasola. Pitu to rupan na malaikat masumpah. Nangiro sampajange pitu langi melo nolah maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil a'la. Ah, yan na tunah. Kalajaro sampajange angka pakedona de na cocok ko paringarami. Apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna. Ya ko baca mi bawa sikiri asanna. Ya ko garaka mi bawa garak badang asanna. Nah, coba ya dia kau nggak tahu makanya sampaja ku cica cuku cica cengan aja gitu tapakkuro itu ternyata mas sampaja. Ya. Tapahang ya? Tapi mesti ada ibadah dena lepakan lillah dena itai mata dena poloi angin tapi atimi sibattu sibawa purna. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si puluh-puluh kita pada mas curita manang tapi angka kitu dari tengah tapi atita di si sumpung iloko pong Allah Ta'ala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agak nasa nabita
si jammi tu da tapakkoro tawe masarolat di inanya masam paja sunnah sisa burakan. Jadi kung kataw tama masigi nasapa aliri na tutu imatanna na panguloy atin na lori pong Allah Ta'ala merasakan kehadiran Allah na tati uwe matanna na mosi saburakas sampajat tajama detule dapi ipagkasiwin na yato taw jajalalo takadang kasyatulano lo matin rokaliri boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian upasang hati-hati melihat orang yang sederhana. Bukan surban yang dinilai, bukan. Ya sarubang yang kadita 3 juta nang katalo umrah atas suragang si karto na bawangi rewa. Isalip pami bawang, tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya. Aja takado ko masigi tidak. Mungkin dia di pasar, mungkin dia di sawah, mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang, mungkin dia jadi buruh, atau dia mendorong-dorong gerobak, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah. Daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka Facebook nami bawa tuli nasoro men-share dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid, kalbunya tidak terpaut dengan Allah. Tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa. Ini penting. Cuma ya masih barakah mematu isana. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki. Kemudian naik, tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut, kau cukup di bumi. Tapi ya batu tarakani. Tapi natengi Nabi tamacio sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian menrei langit Nabi taloko langit pertama, bereselang, dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi ya pangulutan Nabi Adam tahu boleh surga, maka kanja onronna, tapi ya demperangi lokolino, maka digembirakanlah hatinya. Maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandrite, ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa, lalu ko siarewi, magai malak dak tu masara atinna, tahu sogi bangkerro lo ko siarewi. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarahi dia. Bupati paja mancaji bupati aja lalu tamabela loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi loki bersilaturahmi. Tapi ya ko cama mancaji bupati aja mau tolong mitai menrekmu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menre inabita di langit kedua, ini karena runtuh. Di langit kedua ada 2 orang nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Iya 2 tahu maka leleng magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya, itu dari ibu yang sudah menopause. 2 tahun maka leleng. Nabi Isa degambona. Nabi Yahya paja di macarepa indokna ne jajem mopa. Angka gamakun rai paja ni mak darabulam pulangan Nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama nana maka itu pandita pa hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal.
ya ko sampaja mo pake na mo angkat tanga mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu ko ya ko kuno sampajangnya maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nasabah Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, iya narona pake tahu pandrite makada itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega aga dokter mulai dapi kelebihan Nabi Isa napa tu tau matewi atas izin Allah yo pui di dokter tak napa mate tau tu ya sesa itu nak pemanang. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah menre ilayase ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba menre layase ni kasih naruntuk Nabi Idris, Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya, hijab dibuka ketika dia berzikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Degaga nabi kalasiangi malaikat kecuali Nabi Idris. Nah kalasiang malaikat, ni ka malaikat na kalasiang. Ampa malaikat na kalasian Nabi Idris nomor sidi malakul maut na podangi nasa mapadi ka kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa nasa mapadi nasa meka rasaiwi nasa mate ko tu nasa yang penting patuka pemang maka dia bisa angin lau ko puang Allah Ta'ala. Nabi Idris minta ya Rob aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup, ilalle uli itu sakit-sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta pertama kak suruga meka lo mite keadaannya ko suruh ko neraka. Pertama kak neraka meka lo mite maka pacalangnya ko neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik penjagaan neraka tamai lalang dina meta macane masuk nasa bahaya ko. Masuk nasa antara kalau suruga pale meto mite suruga jolo ibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga sana letu suruga nasa ya deno me masuk ko na me monro manyamas sakwe maka dia malaikat dena cocok dena wad di monro tayo ko dena pole neraka nasa wasa pole kiyo na si bawah. Maka nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apa keistimewaannya lai pak baini oko ambona pas malam pertama pengantin baru sidepe ibainena pure sidepe ibainena nasoro tuda takajana aganasang wala zikrullahu akbar lebih mo pinyaman na ko masikiri kalau ripuang enaya ko sidepe ka baineku. Itu Nabi Idris ang kagataupen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel, lidahnya rusak nasabah pure moro ngawara. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Magai nasang inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal pak. Situngan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior.
maka namai tapa mali bawa tapa ya ku mak lagi lah kana mali wang alina layase naliwang itu kan kesal itu. Nabi Muhammad kada inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7, ternyata ada nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna aga pale linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji, Pak. Sebenarnya nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan nabi oleh-olehnya makometije rokapang Pak di ya kok enggak tahu boleh umrah denang kanita nai makada tinro koko ngelo masyara magam pigau makadami agana boleh cere katau boleh Malaysia angka gamilo jadi toli oleh-oleh namin aku tanang. Makanya ketika Nabi naik ke langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim minta isim malaikat Jibril kama iya ya dena tu si bawah komendra agar nasa Nabi Jibril mulai dari maka kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan aja musalaika. Maka dia malaikat Jibril dena ulai Muhammad gang kami pakuliaku nak ada Nabi tadi satukan semua kemampuanmu. Siratu ada mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan denules salai onronna nasid di mipanina malaikat Jibril na papira itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi 350 denules salai onronna. Yana tu nakala Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Yana tu namanya kana salah pahami tahu nasangnya rumah kada anta nurun fauka nurin, dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35, nurun ala nur. Nasa yasi ipung Allah Ta'ala, yasi Nabi tanah pung Allah Ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampajangi itarima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan. Ia mi waktu nama lalan Nabi tani dampingi. Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan, at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Agana sa pong Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agana sa Nabi ta, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Jadi ya rotahayae dialog na Nabi tasibah pong Allah Ta'ala. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu sakta lepang aja tapi sambung. Itu kolor Rasul. Pahalana pada kotolo haji dan umrah 1 kali. Ketika itu dibaca. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pada apalan na kosi runtuki Nabi secara langsung. Itu kalau Allah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pada apalanna kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Yaitu sampajangnya Pak Isa nakotu oku itu tahayya itu orang hakikinnya. Makanya jangan disambung atahiyatul barakatuh salamun agak menelelungi. Nikmati itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napata jepuy asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ulama itu mengangkat asyhadu an la ilaha illallah, itu dia masukkan ke kanan. Itu dengan 7 latifah. Tapi aja wahasir melampila dekui bahasir dan cukup kita pahami syahadat. Iya naroyasa sempajang naterima nah maka damat terima siaga 50 no inabitta katamu Nabi Ibrahim aku tenang Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat, tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah, apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Coba kata. Jadi iya tujuan nama raja melo pitang nabi tak denia curitang. Apa iya Nabi Musa ya curitam mi suruga denang kana tama suruga. Ya curitam mi neraka. Nasaba yawe monro. Iya Nabi tak diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan nama raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa nih curitami maka doko bogor ko anu makoe makoa kanjane tuliang ke di mana-mana woko tu makoa ka apa nge makoa ka apa tulina bayangkan apa ya curitami yana tunang kabiasa-biasa studi tiru elau sisa kimitai nasa we kanja to ngapaga. Ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka, semua siksaan yang ada di dalam neraka dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga, naitamanan Nabi tak untuk pakai seiatinna dalam mengemban amanah agama Allah. Si salame matu itu ko pole mitay si bawa ya curita si salah. Ia kubu timpa rumah curita na sabak puray nalami. Tapi si bawa tau denang kana buti ya curita tu limangangan. Iya, maka tu ia naro nabita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, iya naro tujuan lah. Lawi payokkan nabita na itamanang keistimewaan langit, na itamanang irupan na malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat. Rewa inabita nak gangkul yang ngatongang asam pajalalo ko. Aja na demo asam pajang iko maku na sabak. Iya mitu nawat di ko salama. Pole nak mitay. Ngigat tamaranaka, iya mitau tamaranaka. Pole nak mitai aja lalu mutamaranaka. Maka Nabi menjelang kematiannya selalu mengatakan ummati, ummati, ummati. Magai tolini ngerangi watunai pita pacalan. Makanya Pak Koya sederhana. Asam pajang. Nanai sepuang Allah Ta'ala maka da seko miropa kuliah nala cundeke. Aja natak kada makanja pamaga ade yang pati tajaman. Tapapul bawa ni sesuai kemampuan tak iya tajaman nasaba ali nama toma kata ni tunci na adih ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala taatika natanedi maka tani peringarange wa Allah Taala ali nama tu patame okoti tal nama tu mudui jadi aja na tamelo maka Allahu akbar aja na tilawin alena patamangi kamu tu Allah Ku akbar, bela pamalala layase. Aja nah. Iya. Makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua. Ada kalam yang sangat sederhana. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Sumpai puangmu pada komunitai. Ya kode mulai iko banna yakin maka dana itaka.
Ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik. Kenapa? Wallahu alal arsy istawa. Tapi ya kode mulai menre okobanu yawe yakin kayak CCTV Allah melihat. Wallahu akrabu min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Aja nata menre lah ya si maka bela Allah. Maka bela malalang. Lah tu copot lagi akbar. Angka ni tu 5 baca Fatihah kali mau pisilaga Allah. Dena melolat tu aja nah. Iya. Minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita. Pada kau makan meka mewah aja, meka bakal aja minta. Pada kau ka asuh, masakang, makan meka mewah, wadingi pakalah tapi mak darah ki. Yo pokok tapodangi punana makan katania semua aja nalaga kak salama ki. Mak mati itu kau mas sampaja ciaki naganggu setan. Aja tak ada meka mewah, dia tu lekalai. Iya, taewas yang kasih takala nakala sikit matu tetap kena ganggu. Yo pokok tapodangi pong alatal tajagai pong peringerang tapat tetap kengak kulalennatiku. Makanya kota kata bere 2 jari ipal lempu, kemudian ipa tadangi ni tendra ipa si tendra si bawa da enak payilau. Pong aja tapalepai ale tapuleri aleku pong. Itu aja. Naita ke rokok, naita ke suju, naita ke mak bisi-bisi berbisi-bisi aja nanato menre yase ya ko menre yase itu maka tamalalang marukan anak eliwat China dia nule husu maka rukan anak padahal namo dia maruka dia tu na husu alasan itu kenapa karena memang tidak terkoneksi. Iya si jandi jolo-jolo saya simpelkan sedikit. Makanya maka kau nak sempajang tapi tisang ibu pak degaga pak kasio wad dingi campuru ko sempajang bicara degaga tamai de tona wad dingi tolai mesti sempajang pak iya ko puasa ko den rulek jama wad di makkah majapid dia dinilai dengan harta. Haji dia tu le menre waditawe suruh namanya badal haji. Seka waditawe wajaran tapi ko sampajang dia na cocok. Kene wadi ngimanya mangipoda balakai maka dalono magalu na ya masampajaloro kedua po 7 ko cicak. Tidak bisa. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Ia ko dia na batal puasana. Tapi ia na sempajan na nonton televisi batal di sempajan. Ia ko melaksanakan ibadah haji nanre mak bicara dia na batal hajinna. Tapi ia mau sempajan monre tetap batal sempajan. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian tetap itu gas tak ijamai. Dia cocok tahu pajamang. Makanya namo maga sibuk tak usahakan tatorokan ni watue matoroki aja naidi matoro iwatue ya ko angkat tahu ya toro ko sampajange maka ia tu tahu tepat waktu sholat tapi ya ko sampajange alena matoro isampajange mepias sarana sampajaloro apalagi makun raya ko makada selesai pijama-jama kunapa kama sampajak di nana sampajak pure mapel melu masari pure masari memang lulu pure malulu memang nasu pure manasu memang pelenanare pure pelenanare mah bisa penne pure mare mesti 50 sesa pure sesa mesti 50 sesa pure 50 sesa mesti lega ke purana. Makanya ia natanya ini papure jama-jama tadi ke purana ia sampajangnya ni jama selesai alai pamula waktu komeki malah baraka tapi upasannya semua jamaah yang ada di sini degaga tahu itagur okko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid la itagur okko nabita buyutakum maqabir sahabatku aja mu panca jiki buruk longi bolam bawe rewa sampajamu nokoro mujama sesa nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Maka ka tahu pa oki masige masampaja sunna yolona loro okoti masige masampaja sunna imonrina loro aja nabi tegur sahabatnya bawa pulang sebagian ke rumah
aja magai ia masigi on roma baraka ni bolamu melu iliseri baraka sampaja perlue tapi sampaja sunnah bawa pulang aja umpaciki burulangi bolamu supaya rumahmu itu ada barakahnya aja mau ribangi matinro makanya kecuali ini mabela bolata narekota jami sampai sunnah yolo na loro ko boleh na pakilo terlambat ki maka kerjakan di masjid tapi sesudah duhur bawa pulang ke rumah magai denok ko masigi bawa barakah kemudian jangan hanya di masjid mengaji tabawati rewalau bolata angaji tokyo ko boleh magai boleh mega setan apalagi makokoe saya itu ketika ngaji tasawuf Pak sempat tidak percaya salah satu mursyid kami itu ditarekat agak podanga enak ion ronge desi semenaga gasa di hawa-hawa malaikat saya pernah dikasih tahu begitu ada tempat itu kita masukin ion ronge nak desi semenaga hawa-hawa malaikat maka pada toa ko nabi ya nisa malaikat maka agan nai tandrai ko hawa malaikat nasa magampan nak malaikat itu bisa dideteksi ya mutu datu dan nawat dimurasakan kehadiran natu malaikat maka puh ya seto dia matepa iki belajar na podam mana maka bisa tu nak kada dia matepa tapi rasai gare ke gawat tu nang ka malaikat nomor sit di komeko tanrewi ia kode magampalada imatamu matin romatan gampang imatamu situ tukang engka tu hawa malaikat aku iya nang kabola yon roy iya na toliuliu ko kamarae na magampalada ki matinro angka tu hawa-hawa malaikat tapi iya na tomonro ko tutuli magalere cia matinro matai hawa setan ko tumaiga iya magai jawabannya begini ite garena kega waktu na magampat tay matinro nomor si dia ko masikiri komo macan ne bilang-bilangin na tak din na bawang kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir yang kedua ia ko mangaji bi napai dua lampa si garu-garu ni barisi enita cakarudui kenapa? Itu resonansi malaikat yang ketiga kapan? Ketika hari Jumat khatib naik di atas mimbar ya ko menre di pakatoba ko mimbarai malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap makku menibati tahangnya cakar duwe tapi tetap susah kenapa? Karena itu resonansi malaikat kayak kasih waktu di waktu subuh nasabak malaikat penjaga malam malaikat penjaga siang itu ketemu makanya ya ko subuh nang kama pangaji nite ko masige takada jolo uli-uliu cinampa bapi taewoto masyep pinapesat dingin itu kenapa? Karena itu resonansi malaikat kaya kapi waktu na cakaru du tahu ketika ada majelis angka pacarama magampala ada matin romatana padahal ya kokui bola rondange makanda si poluan ni na cakaru du magai karena degaga malaikat na yaro makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja na tumabela Pak baru kita masuk di pintu masjid raya Pinrang ini kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu itu adalah hawa malaikat karena seringnya dipakai sholat ya kongka masigi nonri tema berejama na tak dosapmi ya ko tatongi monri si sala tu hawa na si bako to layolo itulah hawa malaikat ya na ronasa to pandita pattarekae maka da mulle tu rasakan ni hawa na malaikat ko malalak itu jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan Pak kemudian ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan tapi saya kunci aja dengan begini upasang mega tu tau de na macca tu macca mi masapadalle si sapi pakodi mega tu tau de na macca tu tapi macca mi masapadalle kegayasang napasipulong idalle na tapi de na baway aja lalo tamate nareko degaga wakka pak tasalay aja tamate ni kami terano nga bawangi degaga ulawangi pasilapo ya komate benemonri mi malay manasah
Masa dia nak bayi ni lah kita ko mati, tuo ki lagi memang bayi ni palai ko to mati. Upo dami man ni. Maka dito matatariolo, wija-wija murannuangan na buta ciwali ko. Taulenge murannuanga buta rapa ko. Magay, aja na nanana talo purangi idi nang kay hadere ko. Tali gare aguruangan ni. Akasya gata siya reiki buru na tomatatay matewi lalan na sitaw. Akasya gala masira kubur. Palimatan rek katalu ya banyak kedua. Idi lagi mapahangi agama pasampajang. Akadua mi law masira kubur sitaw maga pa anak ta di inapahang agama. Siya rei sabara. Tasang ini ngarangi tuoki lagi na lupaiki lai kiri lo jupanda makulia ia minatalipo ko capu idina latu kirimange ma SMS angka dikirimatta denang kana pamago madisi moki gatu makpurani gamandre tidak pernah padahal tuoki apalagi ko tomate nawana iya pak seandainya taisangi maga sijana na lupaiki tawe ko tomate na degaga bicara taulino tangkaliga. Hari ini mungkin menangis, besok tidak akan menangis. Mati idi arwanewe terlibai neta, mungkin 2 hari 3 hari akan menangis. Gena siulang pajak terri. Pasang status di Facebook, bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan, tidak dirasa. Angka duda mah komeng, sabar ki saya sama kasih anyu. Ia natanya ini tarongang ya aleta bokong ad dunia masyaratul akhirat. Ia tulino ad darah karena akhirat. Berarti ya ko angka tahu pasipulung iwaramparan na kolino. Padai kong kapak darah asele darat na dena tilau bolana okkomi darat na nataro. Karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat, bukan di dunia. Makanya kong kapoleta kolino macaki angka takiringan nang kata dupai. Tapi aja tatari okolino pada kong kapak darat okkomi darat na nataro tanah-tanah na dena parewa ilo bolana. Apa yang terjadi? Sapuri palai melo imanre na degaga. Iya na tu akali barakanna tau mapasipulu waram parange na degaga wakapan. Angka anak tama psikolog ko makapala acila kapai di na rekodegaga tatanggu salasi dinna untuk tewaiwi masikola supaya angkat jalok kimato ko surimonrin untuk memberikan syafaat karena Al-Quran bisa memberi syafaat. Penutup angka taunasan nabitta dena antario ko pada mahsyar deni timbang amalana denelo nolai leteng siratal mustaqim. Saya dulu ndak percaya, maka damanang katau deni palete angka kapek tau deni timbang amalana angka kapek tau dena onai timbang ni paressa angka kapek tau dena antri ko pada mahsyar. Ternyata ada hadis Nabi, ada umatku yang tidak sampai ke mahsyar napai malala lo pada mahsyar nai jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis Nabi. Siapa itu? Sahabat bertanya, agana sanabita, siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi juga tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi ya kong katau mas sumba denis sangi mah kadaniga na sumbang si bawa tau isumbange de tunis sangi mah kadaniga sumbang iya na tu tau nasa nabinta napai malala law pada masyar ni jempuk dibawa ke ila rafiqil a'la. Maka dia pun Allah Ta'ala aja na mubawa lo Quran antri biarkan dia tenang di tempat ini. Itu hadis sahih. Peko carana magampang sapaki pesantren Nagorutta. Ada pesantren di sini. Tatalipogi. Tabi Pak Kiai, angka ga anak yatim mo ko tu. Angka ga anak pakir miskin mo ko tu masih sekolah. Kada ye angka. Tabi aja na tapodanga asanna. Aja to tapasi runtu ka taunna. Milau tulutok ka aja tapodangi maka daya bantu. Siaga pak kamajana siulang iya pawajaran.
Kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya. Di tunis sangi makadani gak bantu. Selesai mati itu nanaknya masih sekolah. Si runtuki isaliwang. Kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah. Ia naronasan nabita. Tahu masih sidakai denis sangi makadani gak nasidakai. Tahu isidakai denis sangi makadani gak sidakai. Denai pa antari nasabak napai malalan dijemput. Tapi ako napasi pulong na yating na panali ngampalo na soting ibalender mo pa yato. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgung saya dah yang bingung si bawa Israel. Ibu kondisi. Sebenarnya ada permintaan Pak Haji, tapi ini waktu mestinya jam 11 itu saya harus start ke Makassar karena pesawat jam 4 subuh. Begini, angka 2 sempaja Pak, sebenarnya tadi beliau minta, jadi saya tambah 5 menit ini. Tabe angka sempaja tu magampalat da ijamah malomo aga sempaja sunnah palawangan na mangaribi isah, namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat. Wadingi bawal lo boleh, tapi nilai pahalanya nasa nabita pada kotomas sempaja sunnah 10 2 tahun tanah. Ia dampangi dosa 50 tahun tanah. Jadi ya kota jamai mananunga selama 1 bulan siaga umurut tak angkana 10 2 kali 30 berarti 360 na tahun angkana umurut talalan na siulangi. Ya naruyasang umur yang pendek tapi berkah. Nasabak siulang itu tapi aku buka kita catatan amale 360 na tahun maka siwengi terhitung. Ia na tunang kaampai nabita mangilaw daw supaya maponco umurut aja na malampe, supaya kung kakasalahan di namitay paresa tapi amala wad dingin palepi-lepi. Kemudian ada juga satu salat yang disebut dengan salat sunnah suruh. Itu salat sunnah israk di waktu suruh, tapi dena wad dingin salay masigi iyaro pura mas sampai subuh onroki masih kiri-kiri. Saya bisa sampaikan bikin program Pak bisa. Sesudah sholat subuh baca 2,5 lembar Al-Quran. Sampai kalau tidak ada pengajian bukaki satu yang memimpin baca 2,5 lembar 5 halaman. Ia ko 5 halaman anang ngulang pasti khatam 30 juz. Berarti akadua temak korat si tahu. Itu program bisa menunggu waktu suruh. Tapi mega tahu Pak assalamualaikum assalamualaikum lupa memang dimasuk. Iya, padahal angka barakana tu. Ya ko angka tahu ya panasa padale kopi teh tanah. Dena pusai bitu dalle. Dena pusai jama-jamang. Tapi ya ko mapatamo pinasa padale. De tu nulle patujui barakana dalle. Makanya maka tu pandai acuri manue. De tu lele ja itanai ko dena masiang. Maka rezekinya betul-betul dicukupkan. Tapi ya ini papasata tate 2 mopi kanyo ko pasai kala lari on roto na makai general na denu le wajai magai dena baraka batena masapadalle tatajang menre na malaika ena paki joka magai jangan sampai kita mencari rezeki tapi lalai kepada yang mengatur rezeki. Itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.